Halo, di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi missing values di dataset. Kita akan menggunakan data auto yang sudah ada di Stata. Kita ketik di sini ya. Sysuse auto. Jadi command sysuse ini adalah untuk memanggil dataset yang sudah terinstall di Stata kalian. Kalian tidak memerlukan jaringan internet untuk memanggil data yang sudah tersimpan di Stata. Kita enter. Kita sudah punya data yang terbuka, kita cek datanya BR ya, sudah terupload. Nah, untuk mengidentifikasi apabila ada variabel atau data yang punya missing values, kita bisa menggunakan command miss table summarize. Seperti ini. Nanti Stata akan mengeluarkan variabel yang punya nilai missing values. Nilai missing values itu kalau kalian lihat di dataset itu dilambangkan dengan titik ya, seperti ini. Ya, missing values itu bukan berarti tidak ada nilainya. Ya, misal nih kalian survei penghasilan seorang pekerja misalnya. Kemudian ada pekerja yang menjawab penghasilannya misalnya 5 juta per bulan, tapi ada juga pekerja yang mungkin tidak mau menjawab. Nah, ketika tidak mau menjawab, kita harus mengidentifikasinya sebagai missing values, bukan nol ya. Karena 0 dengan missing values itu berbeda. 0 itu artinya tidak ada, tidak punya penghasilan, tidak punya apapun data yang ada di subjek. Tapi kalau missing values sebenarnya ada datanya, cuman kita nggak dapat datanya. Oke, baik itu tidak tersedia atau sumber yang kita tanya tidak menjawab. Jadi missing values ini nanti juga akan berpengaruh terhadap perhitungan kita, sehingga kalian harus hati-hati untuk memperlakukan missing values ini. Nah, saya akan kasih contoh seperti apa konsekuensinya kalau kita mengabaikan missing values. Misal ya, saya akan mengecek variabel harga. Ini sebenarnya data harga mobil ya. Ada model, ini model maksudnya mereknya gitu ya. Kemudian ada harganya dalam US dollar. Kemudian MPG ini efisiensi bahan bakarnya. Ya, makin tinggi berarti makin efisien. Rep 78 itu repair ya, data perbaikan. Nah, kita akan cek dulu karena kita sudah punya data di Rep 78, ada 5 observasi yang punya missing values. Kita akan coba tabulasikan Rep 78 ya, seperti ini. Kalau kalian hanya melakukan tab Rep 78 seperti ini, maka yang missing values tidak akan kelihatan. Jadi kategorikalnya itu cuma 5 ya. Yang kategori missing values tidak teridentifikasi di sini. Akibatnya observasi yang kalian tampilkan di sini hanya 69. Padahal observasi aslinya ada 74. Nah, untuk menampilkan atau mengidentifikasi missing values, kalian harus menambahkan subkomennya ya, tab Rep 78, kemudian koma dan kemudian miss seperti ini. Nah, baru kalian bisa kelihatan ya, muncul tuh. Ada 5 missing values. Ada 6% ya missing values di data kita. Nah, konsekuensinya apa kalau kita tidak menspesifikasi missing values di komen kita? Ya, ini contohnya. Misalnya saya akan sampaikan variable price ya, harga untuk variable Rep 78 yang nilainya lebih dari 5 misalnya. Lihat di sini otomatis kalau kalian cek di sini ya, kategorinya kan cuma sampai 5. Tapi kalau kalian tidak menspesifikasi missing values di komen ini, Stata tetap akan mengeluarkan nilai atau statistik yang dia ambil dari apapun nilai repair records 1978 yang nilainya di atas 5 ya, di dalam hal ini adalah missing values. Ya, missing value seperti yang saya sampaikan di depan diidentifikasi oleh Stata sebagai bilangan positif. Maka nilainya diletakkan di setelah angka 5. Nah, apa bedanya kalau kita spesifikasikan missing values-nya? Ya, kita tambah kondisinya dan Rep 78 tidak sama dengan missing. Perhatikan di sini ya, command if ya mengikuti suatu rangkaian komen di depannya atau sintaks. Ini merupakan syarat atau kondisi. Jadi kalau kita menggunakan if, ini berarti ada syarat yang nanti kita akan berikan ke Stata untuk menampilkan kondisi yang kita sudah set.
Dalam kasus ini saya memberitakan Stata untuk memberikan saya summary statistik untuk variabel price jika nilai variabel rep78 itu lebih dari 5 dan nilai rep78-nya tidak missing. Jadi otomatis yang missing ini tidak akan kelihatan dan kita akan lihat bedanya. Ya, bisa kalian lihat bedanya kalau di spesifikasi missing values-nya dengan tidak dispesifikasi missing values-nya. Hasilnya akan lebih akurat dan valid untuk yang ini ya. Karena nggak ada tuh ya rep78 yang lebih dari 5 karena yang paling maksimum adalah 5. Nah, terus nilainya ini berapa ya? Nilai ini kita nggak tahu berapa. Ya, jadi sebaiknya tidak digunakan. Oke, demikian penjelasan mengenai missing values. Kita akan coba kalau misalnya nih ya, kita ingin membuat missing values-nya menjadi angka tertentu yang ekstrim. Biasanya extreme values-nya ini kita akan kita berikan suatu nilai, tapi nilainya ekstrim ya. Misalnya kalau yang lain di 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita akan berikan nilai ini misalnya negatif 99 atau misalnya 999 gitu ya. Bisa aja. Caranya adalah seperti ini. Komennya adalah MV encode ya, kemudian tanda asterisk. Tanda asterisk ini artinya adalah untuk mengidentifikasi semua variabel yang tersedia di dataset kita. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau menggunakan tanda asterisk ini ya. Kalau kalian hanya ingin spesifik untuk variabel tertentu ya, ketik saja secara spesifik untuk variabel yang punya missing values dan kita akan ubah nilai missing values-nya untuk menjadi nilai ekstrim tertentu. Kemudian diikuti dengan koma, kemudian spasi MV. Kemudian kalian masukkan nilainya, terserah ya. Misalnya saya mau pakai angka 888 di sini. Kemudian saya enter. Nah, sekarang kita akan coba panggil lagi tab rep78 misalnya. Nah, yang tadinya missing values sekarang sudah berubah menjadi 888 ya. Ini hanya untuk mengidentifikasi saja bahwa kategori 888 ini merupakan missing values awalnya. Oke, semoga cukup membantu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.